Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia ini saya akan berbagi terkait dengan tutorial bagaimana kita membuat SKP di kinerja kita ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana sih kita membuat SKP di kinerja. Apa saja sih yang harus disiapkan ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah tentunya Bapak Ibu yang pertama adalah terkait dengan laptop Bapak Ibu ya. Silahkan laptopnya disiapkan. Kemudian jangan lupa juga karena ini kita bekerjanya online, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan juga paket data ya. Paket data yang akan kita gunakan untuk mengonlinekan kinerja di laptop. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu siapkan Google Drive yang berisi dokumen-dokumen ya yang terkait dengan data-data sebagai bukti dukung kita di dalam membuat SKP nantinya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu disiapkan juga Bapak Ibu masuk terlebih dahulu di link ini Bapak Ibu ya. Jadi ketik aja di browser itu kinerja.bkn.go.id ya. Kemudian siapkan NIP Bapak Ibu masing-masing. Kemudian diingat kembali pasportnya. Pasport yang digunakan untuk My SAPK-nya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita coba sama-sama Bapak Ibu. Sekarang kita coba masuk. Silakan Bapak Ibu masuk di browser ya. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti akan tampil seperti ini. Silahkan. Setelah masuk tampil seperti ini, Bapak Ibu silahkan klik login ya. Klik login ya. Login, masukkan username, username Bapak Ibu. Kemudian password yang digunakan adalah password yang digunakan untuk membuka My SAPK ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Kemudian kita check in. Tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan pertama. Ini berarti saya sudah membuat rumah SKP Bapak Ibu ya. Ini saya sudah membuat rumah SKP, di sini masih bunyinya masih draft ya. Nah, Bapak Ibu langkah pertama setelah buka nanti biasanya Bapak Ibu di sini kosong karena belum buat ya. Di sini tampilannya kosong, tidak ada ini. Nah, kalau Bapak Ibu pertama mau buat, yang pertama dicek adalah profil. Nah, ini profil Bapak Ibu dulu. Nah, dicek apakah sudah benar nama Bapak Ibu, gelar, kemudian jabatan, pangkat, dan seterusnya. Kemudian unit kerja, ya, unit kerja atasan, dan seterusnya. Ya, ini dicek. Silakan nanti Bapak Ibu bisa edit, ya. Kalau tidak bisa diedit, nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi bagian BKSDM, ya, terkait dengan ini. Silakan. Nah, kalau sudah oke, Bapak Ibu bisa langsung kita masuk di SKP. Nah, di SKP. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pertama buat di sini kosong ya. Di sini belum ada. Ya. Setelah ini Bapak Ibu mari kita buat terkait dengan SKP kita yang akan kita buat ya. Ini setahun sekali ya Bapak Ibu ya. Kita buatnya, kalau dulu kita buatnya manual, ini sekarang kita buatnya langsung di kinerja. Nah, langkah awal Bapak Ibu, kalau ini belum ada, Bapak Ibu ini buat ini. Klik tambah periode SKP. Nah, diklik, tambah periode SKP akan muncul seperti ini. Silakan cek apakah benar ini unit kerjanya SMP, atasannya, kepala sekolah Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan ini dicek terlebih dahulu ya. Data unit kerja dan atasan sebelum membuat SKP ini. Silahkan. Kemudian kalau sudah oke Bapak Ibu silahkan diisi periode awal. Ini diklik di sini.
periode awal itu kita mulai bulan Januari ya Bapak ya. Januari tanggal 1. Ya, tanggal 1. Jangan pedulikan hari apa ya Bapak ya. Jadi kita mulainya tanggal 1 bulan Januari tahun 2023. Kemudian periode akhirnya itu di 31 Desember 2023. Ini juga abaikan harinya, apakah dia hari libur atau tidak ya. Silakan abaikan. Jadi periode awal tanggal 1 Januari, periode akhir 31 Desember. Nah, kemudian pendekatannya Bapak Ibu, di sini ada dua pilihan ya. Ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif ya. Di sini kalau dia kuantitatif berarti kita menggunakan targetnya itu berbasis angka. Kalau kualitatif itu tidak menggunakan target berbasis angka. Nah, di sini kita pilih yang kuantitatif karena kita mau berbasis angka. Oke, kalau sudah begini, sudah diisi, Bapak Ibu klik OK ya. Silahkan diklik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Jadi periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Pendekatannya kuantitatif, unit kerjanya. Kemudian di sini nanti statusnya draft ya, ini jabatan, jenis pegawai. Nah, langkah berikutnya kalau sudah begini Bapak Ibu klik bagian detail SKP. Ini ya, bagian detail SKP. Kita klik bagian detail SKP, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu cek kembali ini ya. Di sini ada nama Bapak Ibu, kemudian di sini cek juga atasan Bapak Ibu. Ya, atasan Bapak Ibu. Di sini periodenya Januari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, kalau sudah Bapak Ibu langkah berikutnya kalau ini sudah oke, di sini klik tambah RHK. Ya, Bapak ya. Tambah RHK. Ini kita klik ya. Nah, di sini kita akan memilih rencana hasil kerja atasan kita yang mau kita intervensi. Nah, tentunya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu guru buat, berarti kepala sekolah harus buat terlebih dahulu. Ya, kalau tidak nanti tidak ada RHK yang akan diintervensi oleh guru. Nah, ini kita klik, kita coba cek apakah sudah ada. Ya, ternyata di sini kepala sekolah sudah buat. Ya, kepala sekolah sudah buat. Nah, sekarang kita pilih dari RHK kepala sekolah ini, ya, dari atasan kita ini, mana kira-kira yang mau kita intervensi terlebih dahulu, ya, mana yang mau kita intervensi terlebih dahulu. Misalnya saya mau mengintervensi terkait dengan ini dulu, ya, terkait dengan tersusunnya dokumen tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Nah, di sini indikatornya adalah dokumen program sekolah, rencana kerja tahunan, dokumen perangkat pembelajaran. Nah, di sini saya pilih ini dulu misalnya. Oke. Kemudian setelah itu pilih jenis RHK-nya. Apakah dia RHK utama atau RHK tambahan. Kita cek tadi sudah kelihatan di sana ya, Bapak Ibu ya. Di sini kan kelihatan ini. Ini ternyata tadi yang kita pilih adalah RHK utama. Ya, RHK utama. Berarti di sini adalah kita pilih RHK-nya utama. Nah, kemudian rencana kerjanya apa? Nah, ini RHK kita, Bapak Ibu. Yang bagian ini kita ketikkan kira-kira dari RHK kepala sekolah atau atasan kita yang mau kita intervensi, apa rencana kerja kita? Rencana hasil kerja kita itu apa? RHK yang mau kita tuliskan untuk mengintervensi dari RHK yang mau kita intervensi dari RHK kepala sekolah, ya. Nah, di situ silahkan nanti diketikkan, ya. Misalnya Bapak Ibu di sana terkait dengan itu akan menyusun dokumen perangkat, ya. Dokumen perangkat. Nah, ketikkan saja misalnya ini dokumen perangkat pembelajaran guru. Itu ada analisis minggu efektif, prota, promes, CP, TP, ya, atau kalau yang masih kurikulum K13 silabus mungkin ya, modul ajar atau RPP, bahan ajar dan seterusnya, tentunya sesuai dengan
acuan kita yaitu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Ini terkait dengan standar proses ya Bapak Ibu ya. Proses. Nah, setelah begitu Bapak Ibu klik OK. Ya, klik OK. Klik OK. Ya. Nanti Bapak Ibu muncul di sini RHK-nya. Karena saya sudah buat berarti yang ini ya. Nih muncul di sini ya. RHK-nya ini muncul di sini. Ya, itu. Kemudian langkah berikutnya sama. Bapak Ibu akan nambah lagi, tambah RHK lagi. Nah, tambah RHK lagi, kemudian kita pilih yang mana RHK dari atasan kita yang mau kita intervensi. Ya, misalnya terkait dengan tersusunnya dokumen kurikulum pada satuan pendidikan misalnya ya. Atau terkait dengan apa? Terlaksananya pengembangan diri misalnya. Oke, misalnya ini kita klik ya. Ini ya, kita klik begini ya Bapak Ibu ya. Kita klik begini, kemudian nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, akan muncul terkait dengan RHK yang kita pilih. Kemudian jenisnya tadi apa? Utama. Ya. Kemudian rencana kerjanya apa? Terkait dengan RHK kepala sekolah yang mau kita intervensi ini terkait dengan melaksanakan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan tupoksinya. Ya. Apa? Terkait dengan pengembangan diri, mungkin kita apa? Mengikuti kegiatan diklat mungkin ya. Gimana? Mungkin kita Bapak Ibu kan secara mandiri ada pengembangan diri di PMM ya. Mungkin salah satunya bisa saja kita tuliskan terkait dengan RHK kita untuk intervensi pengembangan diri kepala sekolah ini apa? Terlaksananya pengembangan diri keprofesionalan berkelanjutan secara mandiri di PMM misalnya. Nah, ini. Kemudian nanti klik OK ya. Klik OK ya, klik OK. Nanti akan muncul di sini ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya untuk menambahkan RHK terkait dengan kita mau mengintervensi RHK yang dibuat oleh kepala sekolah. Misalnya dan seterusnya muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah tersusun RHK-nya sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, ini juga masih tetap bisa kita edit. Ya, misalnya wah ini masih kurang tepat ini. Masih kita bisa klik edit ya. Silahkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, setelah semua, baru langkah berikutnya Bapak Ibu tambahkan indikator. Tambahkan indikator, diklik. Nah, tambahkan indikator, kita klik. Nah, silahkan di sini keterangannya adalah indikator dari RHK yang Anda buat. Untuk SKP kuantitatif, Anda juga diharuskan mengisi target dari indikator tersebut. Nah, misalnya kita ambil yang pertama terkait dengan kuantitatif. Ya, kuantitatif. Indikatornya apa? Untuk ini kuantitatif. Misalnya apa Bapak Ibu terkait dengan itu gitu ya. Misalnya apa? Tersusunnya dokumen, saya ketik aja ya. Tersusunnya dokumen perangkat ajar ya, perangkat ajar. Nah, targetnya berapa ini tersusunnya dokumen perangkat ajar ini? Ya, misalnya targetnya kuantitas berarti jumlahnya ya. Misalnya saya buat 12 dokumen. Apa aja? Ya, tentunya nanti Bapak Ibu rinci ya. 12 dokumen itu apa saja? Ya, mungkin ada program tahunan, program semester ya. Kemudian TP, ATP, kemudian RPP, kemudian KKTP, kan gitu ya Bu ya, dan seterusnya. Nah, situ bahan ajar dan seterusnya. Kemudian di sini klik OK. Nah, muncul di sini ya. Nanti kalau ini kalimatnya dipandang salah, Bapak Ibu masih bisa edit lagi ya. Masih bisa edit lagi. Kemudian tambahkan indikator lagi. Apa? Tadi sudah kuantitas, berarti berikutnya adalah kualitas. Ya. Kualitas ini
Berarti indikatornya apa? Misalnya ini terkait dengan persentase biasanya ya. Misalnya apa? Persentase dokumen perangkat ajar. Berapa persen gitu ya? Persentasenya di sini ya. Kira-kira berapa targetnya? Targetnya, persentasenya ya misalnya mau dibuat interval silahkan, mau dibuat tidak interval silahkan. Misalnya target saya adalah 80% sampai dengan 95% target saya ini ya. Oke. Terkait dengan kualitas. Nah, ini misalnya ya. Kemudian tambahkan lagi indikatornya terkait dengan ini apa? Waktu. Nah, lamanya waktu ya, ini terkait dengan apa? Ketepatan waktu. Misalnya ya, ketepatan waktu yang diperlukan. Berapa lama ini misalnya? Oh, karena ini adalah perangkat ya. Kan ada 2 semester ya Bapak Ibu ya. Semester pertama 6 bulan, semester 2 6 bulan. Ya, misalnya 12 bulan. Misalnya begini. Oke. Jadi, nah begitu dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi RHK yang sudah Bapak Ibu buat tadi, silahkan Bapak Ibu tambahkan indikator-indikatornya ya. Silahkan selesaikan. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah semua terisi, ya RHK Bapak Ibu, SKP rumah SKP ini sudah terisi semua. Nah Bapak Ibu selanjutnya langkahnya adalah ajukan SKP. Ya, klik ajukan SKP. Apabila Bapak Ibu sudah yakin ini sudah benar, sudah tepat, tidak ada tambahan lagi, sudah terisi semua. Nah, silakan langkah berikutnya adalah ajukan SKP. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk sementara ya terkait bagaimana kita di tutorial yang pertama ini adalah membuat rumahnya dulu ya Bapak Ibu ya, rumah SKP. Nah, untuk berikutnya insya Allah video berikutnya Bapak Ibu saya akan membuat bagaimana kita akan melakukan sebuah penilaian. Artinya SKP yang kita buat itu ya Bapak Ibu ya, nanti di sini sudah diajukan, sudah disetujui, baru bisa Bapak Ibu membuat aksi ya. Aksinya apa? Aksi yang mau Bapak Ibu lakukan ya terkait dengan RHK yang Bapak Ibu lakukan ya, rencanakan. Jadi rencananya aksi apa, kemudian bukti dukungnya apa, kemudian akan dilaksanakan di bulan berapa. Nah, itu di penilaian nanti Bapak Ibu akan buat. Nah, nanti di video berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah penilaian, yaitu terkait dengan rencana aksi yang akan kita lakukan dengan RHK yang kita buat, kemudian bukti dukungnya apa, kemudian bagaimana kita membuat linknya di Google Drive-nya. Nah, untuk sementara saya kira sampai sini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.